Shalom rekan-rekan yang terkasih. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan dari Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami kenal dalam Kristus, sebentar kami akan berusaha untuk menemukan kekuatan yang berasal daripadamu di dalam pembacaan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, supaya apa yang kami baca bukan hanya sekedar kami mengerti, tapi lebih daripada itu, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup dalam keseharian kami. Pimpin hamba-Mu, pimpin kami sekalian, supaya bersama-sama hari ini kami mendapatkan berkat yang berasal daripada-Mu sendiri. Ini kami Tuhan, berfirman-Lah, kami siap untuk mendengarkan Engkau. Dalam Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami datang dan berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini sesuai dengan bahan yang disediakan, diambil dari Yesaya pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Saya akan membacakan buat kita sekalian, inilah firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita hari ini. Ya, shalom rekan-rekan yang terkasih. Hari ini kita mau merenungkan satu hal yang sama sekali tidak biasa. Bagi kebanyakan orang, ini tidak biasa. Kita diajak untuk bersyukur atas kemalangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau misalnya kita diajak untuk bersyukur atas semua hal yang menurut pandangan kita, itu menyukakan hati kita, itu adalah sesuatu yang mudah sekali untuk dilakukan. Naik kelas, ranking bagus, dan kita bersyukur karena itu, yang memang di situ kita sedang bersuka cita. Dan itu mudah sekali untuk dilakukan. Tapi bagaimana dengan kejadian yang berkebalikan dengan itu?
Kejadian-kejadian yang di situ sebenarnya kita tidak bisa, sebenarnya sulit untuk mengungkapkan rasa syukur kita. Kemalangan-kemalangan, pergumulan-pergumulan yang terjadi, dan kemudian kita diajak untuk bersyukur, di situ kesulitannya. Nah, hal ini yang terjadi dalam pembacaan Alkitab kita saat ini. Yesaya mengajak orang-orang Israel untuk tetap bersyukur, bersukacita, walaupun mereka saat itu bertemu, berjumpa, mereka melihat bahwa kota Yerusalem dihancurkan. Dan kita tahu bahwa di dalam perjalanan selanjutnya, bukan hanya kotanya saja yang dihancurkan, tetapi orang-orang Israelnya juga dibuang ke tanah asing, ke negeri asing. Pembuangan ke Babel, pembuangan ke Asyur. Dan di konteks itulah, Yesaya mengajak untuk orang-orang Israel tetap bersyukur. Bersyukur atas kemalangannya. Mari kita pakai ibarat supaya kita dapat gambaran yang lebih dekat dengan kita. Ibaratnya itu seperti ini. Misalkan ada seorang anak yang dia tuh langganan gitu ya. Nilai bagus, ranking bagus di kelas. Lalu ternyata di ujian yang terakhir, tiba-tiba nilainya jeblok semua. Dan di saat itu, dia diajak untuk bersyukur atas situasi nilai-nilainya yang jeblok. Sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Nah, hari ini kita mau merenungkan untuk bagaimana cara untuk sepakat dengan tema kita hari ini. Bersyukur pada kemalangan. Bagaimana caranya kita bersepakat dengan Yesaya dalam pembacaan Alkitab kita hari ini. Dan lebih daripada itu, bagaimana kita bersepakat dengan Tuhan bahwa bahkan di situasi kemalangan pun, di situ seharusnya kita juga bisa untuk bersyukur. Ada beberapa hal yang saya mau ajak untuk kita renungkan bersama-sama. Yang pertama adalah kemalangan yang kita alami hari ini penting sekali. Kemalangan yang kita alami hari ini tidak akan pernah mengubah kasih dan setia Allah kepada kehidupan kita. Rekan-rekan yang terkasih, saya suka sekali sedari awal gitu ya, di ayat yang paling pertama Tuhan melalui Nabi Yesaya sudah mengingatkan. Coba lihat di ayat yang paling pertama, sudah diingatkan bahwa sebab dengan kesetiaan yang teguh engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Kemalangan yang dialami oleh kita tetap berada di dalam rancangan damai sejahtera Allah. Kalau dalam perikop kita bahkan dikatakan tetap berada di dalam rancangan yang ajaib dari Allah kita. Nah, Israel dahulu mengalami kemalangan karena memang Israel banyak salahnya. Israel menjauh dari Tuhan. Kalau kita membaca kisah-kisah Israel di masa para nabi gitu ya, sewaktu mereka masih berada dalam kerajaan Israel yang masih ada. Mereka sering kali bersalah, mereka jatuh bangun di dalam dosa, bersikap tidak baik, bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga bersikap tidak baik terhadap sesama mereka. Tapi kemudian, jangan lupa bahwa mereka pun, tepat pada waktunya, mereka bertobat, dan setelah pertobatan ada, maka pemulihan disediakan oleh Tuhan. Itu berarti semalang-malangnya kejadian yang dialami oleh seseorang, yang dialami oleh kita hari ini, kita sama sekali tidak layak untuk menghukum diri kita sedemikian rupa, sehingga kita melupakan bahwa kasih setia Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Ya, semalang-malangnya kehidupan kita hari ini, bergumulnya hidup kita hari ini, kita tidak bisa menghukum diri kita sedemikian rupa sehingga kita melupakan bahwa Allah itu kasih adanya. Allah itu baik adanya. Dan Dia menyediakan kuasa pemulihan bagi kita semuanya. Itu bagian yang pertama yang saya mau ajak untuk kita renungkan. Yang terakhir adalah, ini sebenarnya tergambar di banyak ayat dalam perikop kita. Saya hanya akan ambil dari satu kalimat di ayat 5. Di ayat 5 dikatakan seperti ini. Seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Menarik ya. Saya
mau menggambarkan ini. Kemalangan yang sanggup diubahkan oleh Allah menjadi, kalau dalam bahasa ayat yang terakhir, ayat 9, kemalangan yang diubahkan tepat pada waktunya menjadi sebuah sukacita. Saya mau menggambarkan gini, kalau tadi kan di ayat 5 seperti panas terik matahari, orangnya di sini nih. Kena panas terik matahari kan ya. Lalu kemudian dikatakan bahwa seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Lalu kemudian ada awan. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang di sini supaya pada akhirnya terik itu tidak lagi menguasai dirinya? Yang harus dilakukan oleh orang tersebut adalah dia harus berjalan ke arah di mana awan itu menaungi dia dari panas terik matahari. Dia harus bergerak. Dia harus bergerak untuk berada di bawah awan itu. Sehingga walaupun terik matahari ada, tetapi ada awan yang menaunginya, sehingga disitulah dia tetap bisa merasakan damai sejahtera dan tetap bisa memandang masa depan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Dan ketika itu terjadi, maka di saat itu seseorang bisa bersyukur kepada Tuhan atas kemalangan yang terjadi dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia dinaungi oleh awan itu. Sehingga meskipun terik matahari ada, tetapi dia tetap merasakan damai sejahtera, adem. Terik ada, tapi dia adem. Nah, Allah mengajak kita hari ini untuk belajar dari semua kemalangan yang terjadi. Semua hal yang membuat kita mungkin berduka cita, bergumul berat di masa yang lalu. Bukan untuk membinasakan, bukan untuk menyengsarakan kehidupan kita, tapi agar kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih kuat daripada yang kemarin, dan sekarang menjadi pribadi yang jauh lebih tangguh. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita, supaya dalam segala hal, baik sukacita, terlebih ketika kemalangan terjadi, kita bisa melihat bahwa akan selalu ada bagaimana cara Tuhan menolong, memulihkan dengan caranya yang luar biasa bagi kehidupan kita. Tuhan menolong, Tuhan berkati kita. Amin. Rekan-rekan, mari kita bersatu dalam doa. Kita akan naikkan syafaat kita. Kita berdoa. Ada banyak hal yang tidak kami mengerti dalam kehidupan kami, Tuhan. Tetapi ketika kami datang kepadamu, kami dibuat oleh-Mu untuk mengerti bahwa kasih-Mu tersedia bagi kehidupan kami. Bahkan ketika kami terpuruk, bahkan ketika kami merasa diri kami ini penuh dengan kemalangan atas berbagai hal yang terjadi. Ajar kami untuk melihat bahwa karya-Mu ada dalam setiap langkah kehidupan kami. Biarlah kami boleh belajar dari berbagai hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, dan dari sana kami menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih tangguh, dan kami tetap bisa melihat bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang baik bagi kehidupan setiap kami. Hari ini secara khusus kami mau berdoa untuk kehidupan kami di sekolah kami. Kami mau berdoa untuk penerimaan siswa baru di masa yang baru ini, Tuhan. Di masa yang sama sekali baru karena pandemi ini, kiranya Tuhan ikut campur tangan dalam proses penerimaan siswa yang baru ini. Dan juga untuk program-program di bulan Oktober ini. Untuk program Bina Iman, Karakter Camp, dan Career Day. Untuk semua program-program pelayanan di sekolah, kiranya juga Tuhan ikut campur tangan, supaya melalui itu semua, kami dipersiapkan betul-betul untuk bisa menatap masa depan yang indah di dalam Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk semua proses belajar mengajar jarak jauh, karena pandemi ini belum berakhir. Tuhan, kami nggak tahu kapan berakhirnya pandemi ini. Dan segala sesuatu yang terjadi membuat kami harus
melakukan banyak penyesuaian, termasuk tentang cara belajar dan mengajar kami. Berikan kami hikmat-Mu, baik kami sebagai siswa, baik kami sebagai pengajar, semua hal yang Tuhan sudah sediakan, kiranya melalui apa-apa yang kami lakukan di dalam proses belajar mengajar jarak jauh, kami tetap bisa mengikuti pelajaran-pelajaran dan kami pun bisa tetap mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik bagi masa depan kami. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami teringat pada mereka yang berjuang di garda terdepan untuk melawan penyebaran pandemi virus corona. Kami mau berdoa untuk tim medis, kami mau berdoa untuk setiap pemimpin bangsa kami. Berkati mereka Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, jagai kami semua Tuhan, supaya dalam melewati masa pandemi ini, bersama-sama kami boleh bersatu hati, melakukan apa yang bisa kami lakukan untuk melawan penyebaran pandemi ini, dan untuk semua upaya-upaya untuk menemukan vaksin, semua hal yang kami lakukan untuk memulihkan kehidupan ini dari pandemi ini. Kiranya Tuhan boleh ikut campur tangan dan Tuhan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Inilah syafaat kami Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Rekan-rekan yang terkasih, sebelum kita melanjutkan kehidupan keseharian kita, marilah kita menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kasih yang telah dinyatakannya di dalam kehadiran Kristus, dan penyertaan Roh-Nya yang kudus akan senantiasa menguatkan, memulihkan, bahkan membangun kehidupan kita dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin.